Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di siang hari ini, siang yang cerah. Kita bertemu melanjutkan pelajaran tauhid, masih di bab yang kedua mengenai hadis masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kita lanjutkan faedah berikutnya di bagian 17, yakni semangat para salafus sholih kepada kebaikan dan sikap berlomba-lomba dalam amal soleh. Merupakan jalan setiap para nabi ya, walaupun mereka berbeda dari syariatnya ya, tapi tetap ya mereka berlomba-lomba ya di dalam amal soleh ya. Bisa dilihat di surah Al-Maidah ayat 48, dikulin dialna minkum syir'atan wa minhaja ya. Bahwa setiap mereka itu ya, kami jadikan di antara kalian syariat ya. Syariat itu jalan ya, jalan yang merupakan ibadah-ibadah itu ya. Di antaranya cara-cara ibadah syariat juga tuh ya. Wa minhaja, dan manhaj ya, atau metode dalam berakidah juga. Mereka berbeda-beda ya. Sholatnya ya, mereka tetap sholat ya. Mereka juga berzakat, mereka juga saum tuh ya. Cuman beda tuh ya. Beda syariatnya. Hanya mereka senantiasa berlomba-lomba dalam amal soleh ya gitu. Artinya bagaimanapun ya, seseorang terhadap syariat yang telah diembankannya, maka kewajibannya adalah bertanggung jawab terhadap syariat itu dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya ya. Tentunya Nabi Muhammad sebagai teladan umat ya, beliau ya disyariatkan kepadanya juga sholat, saum, zakat, dan juga ibadah lainnya serta ibadah sosial ya. Beliau yang melakukannya terlebih dahulu ya gitu. Beliau berdakwah, menyampaikan, tapi beliau juga melakukannya ya, mengamalkannya ya. Tidak cuman omdo ya gitu, omong doang gitu ya gitu ya. Kalau dia menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan ya gitu, iya, jarakoni gitu ya. Iya, nah itu dia sampaikan tentang tahajud tapi dia nggak gitu ya,
nggak mengerjakan tuh ya gitu, atau tentang sedekah gitu ya, tapi dia bukan orang yang pertama sedekah tuh ya, ya nggak nyontohan tuh lah gitu, atau nyuruh anaknya ke masjid berjamaah tapi dia masih asik-asik nonton TV ya gitu. Nah gimana itu orang tua tuh ya. Nah, itulah teladan yang dimiliki oleh para nabi adalah senantiasa dia berdakwah, dia juga yang menyampaikan tuh. Dan juga mengamalkan ya. Mengamalkan semaksimal mungkin ya. Fastabiqul khairat ya. Nah itu ya emang gampang ya menyampaikan seperti ini ya, fastabiqul khairat, tapi emang kenyataannya itu ya realisasinya yang berat ya. Kewajiban kan menyampaikan yang sudah tahu gitu. Iya. Karena itu kalau guru kami ya di Persis tuh ya pernah nyampaikan juga tuh ya, kalau berdakwah itu yang sudah kamu amalkan saja gitu ya gitu, jangan ya jangan kalau berdakwah ini yang bertele-tele yang tinggi-tinggi gitu ya, sedangkan kita belum mengamalkannya gitu ya gitu, yang kia yang gitu gitu kan gitu, keinginannya kan terlalu menuntut, akhirnya ya susah mengamalkannya kitanya gitu ya, kejamahnya juga aduh susah gitu ya gitu ya, sederhana gitu kan ya, yang kita juga bisa mengamalkannya juga gitu. Minimal bagaimana misalnya ya kita sholat sunnah rawatib ya gitu, untuk kita rutinkan kan itu juga mudah sebenarnya ya. Walaupun ya kadang kita juga kadang belum full gitu ya, rawatibnya nggak full misalnya. Kan model asar nggak ada rawatib kan. Iya, soalnya kan kita misalnya ada yang qabla duhur itu nggak kerjakan gitu misalnya. Ya misalnya kan karena ya, sikon gitu ya gitu. Tapi ya kita sudah menyuruhnya, kita berusaha sekuat mungkin tuh ya gitu. Kalau sudah berusaha untuk mengamalkan tapi ketinggalan juga ya kita dihitung tuh ya. Insya Allah niatnya juga dihitung tuh ya gitu. Orang mau misalnya tahajud ya, ketiduran tuh ya, tapi kan udah niat tahajud, udah dapat satu pahala kayak gitu, minimal satu pahala kayak gitu. Iya. Nah itu ya, mendapatkan satu poin gitu, walaupun satu poin ya. Ada niat ya. Iya, ada niatnya itu. Nah, nah itu artinya juga jangan sampai kita gara-gara susah beramal kita nggak mau menyampaikan, jangan juga gitu ya gitu. Nah, kita sampaikan saja gitu, soal mengamalkan kita berusaha ya gitu. Nah itu ya, karenanya bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan pasti ada rintangan lah tuh, ada rintangannya tuh. Ya mungkin kalau pas awal-awal hijrah mah gampang tuh ya, buat sholat-sholat sunnah tuh ya, makanya sholat tahajud ya, bahkan dulu itu kan sampai ya jam 1 jam 2 aja udah bangun tuh ya gitu, karena saking semangatnya ya gitu. Ya sekarang mungkin karena pekerjaan dan sebagaimana kita kadang lelah gitu ya, ya paling jam 3 setengah 4 lah gitu, bayar tenanawan lah gitu. Besok di adanan kulon saham. Iya. 12 ya, RT 2012 itu. Ya itu jangan tinggal banget lah gitu, sholat tahajud lah gitu ya, walaupun cuma 3 rakaat 5 rakaat ya. Ganjil ya pokoknya. Iya. Minimal satu. Minimal satu nya tenanawan gitu ya. Kalau waktunya sempit teuing misalnya
bangun hampir ya di 3.55 misalnya, udah 1 rakaat nggak apa-apa gitu. Ya kan bangun belum ke WC-nya kan, buang air dulu gitu kan, belum wudhu, belum sikat gigi kan gitu. Sunnah mah ya gitu. Sehingga kan kadang waktu itu kan, nah itu Ya waktu. ya ngejar waktu kan, bisa telat subuh nage gitu. Ada yang tahajud na bisa gitunya, subuh na telat itu. Syariah. Hmm. Penting tuh. Ya. Ya, memang jam 3 sedengnya deket. Ya jam Udah 3 lah. tidur, langsung nyambung ke jam 4 kan sekarang iya. Iya. Sholat subuh. Jam 4:05 subuh. Bulan jam baru Iya. baca Al-Qur'an. Nah itu artinya kalau kita sudah menyampaikan, sudah berusaha, kemudian kita berat untuk beramal, tapi karena kita sudah berusaha ya insya Allah ada nilainya gitu. Iya. Ibadah lah. Iya betul. Kan karena manusia nggak dapat apa-apa. Iya. Ria. Intinya mah itu ikhlas dan sunnah itu ya. Yang ke-18, bahwa meninggalkan ruqyah dan kai tergolong realisasi tauhid ya. Karena tentunya ada amalan yang lebih utama, yaitu sifat tawakal ya. Yang itu ya termasuk dia penghuni surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Nah tentunya juga ketika ya atau di rumah sakit, kalau kitanya juga nggak sakit ya parah lah gitu. Kalau parah mah ya kita dulu gitu ya. Iya. Kalau kita nggak terlalu parah gitu ya, ya duluan aja dulu. Orang tua dulu lah gitu. Iya. Nah, jadi itu sifat al-asar gitu. Di ya kaum muhajirin dan ansor itu ya diantaranya juga gitu ya. Mereka didahulukan ya untuk dijamu gitu ya. Walaupun kaum ansor ini ya lebih butuh gitu ya gitu untuk kebutuhan mereka, tapi ya mereka memberi gitu ya gitu. Kalau kanjeng Nabi muhajirin maksudnya. Iya, orang yang berhijrah gitu ya. Iya, dikasih aja ada yang berhijrah itu ya. Yusiruna ala apa? Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh ya gitu. Mereka lebih mendahulukan ya gitu terhadap diri mereka sendiri ya, mendahulukan saudaranya terhadap diri mereka sendiri ya, walau karena bikin khososoh, walaupun mereka itu butuh ya gitu. Kita misalnya bersedekah ya, walaupun dalam keadaan susah ya, itu lebih utama ya. Nah itu salah satu contohnya ya. Maka diantaranya kita meninggalkan atau mendahulukan orang lain untuk mereka itu adalah ganjarannya besar. Begitu juga amalan yang lain ya gitu. Kita harus cerdas dalam beramal ya gitu. Di saat yang bersamaan tuh ya, tentunya ketika butuhnya untuk sholat sunnah gitu ya, dengan butuhnya buat kepentingan gitu ya, kepentingan saudaranya gitu ya, dahulukan kepentingan saudaranya daripada sholat sunnah gitu ya, gitu. Datang dari Jawa jauh ya. Iya, saudaranya kan misalnya saudaranya lagi butuh, atau saudaranya lagi ada perlu untuk kita perbincangkan ya gitu ya,
minta tolong atau perbincangan sesuatu lah gitu, karena mendesak darurat ya gitu ya, kita dahulukan saudara kita ya, walaupun itu ada kita mau mendahulukan sholat sunnah gitu ya gitu, tapi kita dahulukan saudara kita gitu. Nah itu pahalanya lebih dicintai ya, gitu, dibandingkan itikaf di masjid gitu. Kalau itikaf di masjid tetap bulan puasa biasanya Ya itikaf mah kapan saja, cuman kapan saja ya. lebih utama nanti itu ya 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Si lama itu mah Pak. Masih lama. Ya sekitar 80 harian lagi gitu. 80 harian lagi. Ayeuna bulan apa? Rajab Sekarang masih Jumadil Jumadil. Sani. Jumadil. Jumadil Sani gitu. Geus mulut Hmm. iya. Jumadil Sani, Rajab, Saban. Rajab Saban 3 bulan deui puasa. Iya. Nih, Januari, Maret, April nya. April lebaran ya, udah Lebaran. Iya. Maret. pas Maret puasa. Bulan deui. Nah itu ya 19. Nah ini yang akan kita juga lebih perdalam tentang bolehnya meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya ya, seperti bagaimana Ukasyah ya. Kita Kanjeng Nabi kan sering didoakan, berarti sampai no? Sampai. Umat Islam kabeh Iya, khususon iya. doakan pertama. Mustafa. Kalau kita minta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup ya gitu, itu tawasul tuh ya. Kita diperbolehkan dan utama kita juga minta doa kepada orang yang soleh tapi masih hidup ya, seperti Al-Abbas ya bin Abdul Muthalib gitu ya. Nah, beliau minta doa kepada para sahabat yang masih hidup ya, kepada Abu Bakar atau kepada Umar Usman. ya, kepada Utsman, tidak kepada yang mati itu ya gitu. Mendoakan. Iya. Kita mendoakan. Nah ini tawasul ya. Tawasul kan diperintahkan juga di surah Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah ya, perantara dalam beramal soleh ya. Ya perantara ini bisa macam-macam ya gitu. Ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dimaksudkan mendekatkan diri ya sebagai taqarrub ila Allah dalam bentuk ketaatan yang telah disyariatkan. Ada tawasul itu yang disyariatkan adalah bertawasul kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, kita berdoa dengan Asmaul Husna ya itu yang mencocoki. Nah itu kita tentunya itu tawasul itu namanya ya. Atau tawasul dengan iman dan amal soleh ya. Misalnya seorang yang berada di goa itu ya, dia akan terancam ya, 3 orang kan yang berada di goa. 7. Enggak, ini bukan yang Ashabul Kahfi, ini beda lagi. Oh iya. Ini mah yang ini terancam di goa kan ada 3 orang gitu ya. Disebutkan amal-amal mereka ya agar mereka bisa keluar dari goa gitu ya. Kan asalnya itu untuk mereka keluar dari gua itu kan terhalang sama batu ya. Batu itu terhalang. Oh, yang menutupan gua gitu. Iya. Yang satu saya agak lupa lagi nih. Tentang 3 orang yang masuk ke gua itu. Yang satu itu karena ibadahnya gitu ya. Dia ibadah sepanjang malam gitu ya. Disebutkan kepada Allah, berdoa kepada Allah gitu ya. Sebutkan bertawasul tuh ya. Saya beribadah sepanjang malam tuh ya gitu.
Yang satu lagi karena kebaikannya pada orang tua ya gitu. Suka ngasih susu ya kepada orang tua. Gitu ya, birrul walidain gitu ya gitu. Bertawasul gitu ya. Supaya bisa keluar dari goanya gitu ya. Dia sebutkan amalannya yaitu berbuat baik pada orang tua gitu ya. Nah itu ada 3 orang tuh ya, saya lupa lagi yang satu lagi itu apa. Nah dia bertawasul ya dan bisa keluar dari gua akhirnya ya, sedikit demi sedikit si batunya itu menyingkir gitu. Ya itu kan hanya dengan tawasul ya. Nah itu juga bisa kita terapkan misalnya ketika dalam keadaan sulit ya, kita punya amalan apa, misalnya kita punya amalan yang lebih utama yang sering gitu ya, ya Allah dengan wasilah majelis ilmu yang sering saya hadir gitu ya gitu, semoga bisa menjadi solusi atas segala permasalahan saya. Nah itu juga bisa gitu ya, majelis ilmu kan itu juga amal soleh ya. Ya walaupun kepayahan ya bermajelis gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa hadir tuh ya, walaupun lisannya berat tapi alhamdulillah bisa menyampaikan tuh ya, itu juga sudah amalan tuh ya gitu. Alhamdulillah juga tuh ya, ya saya juga dimudahkan tuh ya gitu, walaupun beberapa hari sebelumnya saya lisannya berat ya karena sakit, alhamdulillah sekarang terus dimudahkan oleh Allah ya gitu. Nah itu juga bisa jadi amalan tuh. Kalau kita punya amalan apa aja gitu, apa aja amalan kita yang sering kita upayakan, misalnya memberi beras atau memberi apa gitu ya pada orang lain gitu ya, nah itu juga bisa jadi amalan gitu ya. Dengan itu kita mengamalkan sesuatu kemudian kita sebutkan amalan itu ketika kita berdoa, itu tawasul, itu diperbolehkan. Nah itu, atau dengan keimanan kita ya gitu, bertawasul. Kalau kita mendoakan kedua orang tua yang kita meninggal kan bisa ya. Ya itu mah langsung kan, berdoa langsung. Ya Allah ampunilah. Ya kalau kita berdoa misalnya ya Allah ampunilah orang tua saya, itu mah berdoa langsung ya, tidak memakai tawasul. Dari anak kan ke bapak. Ya tapi emang ya sangat ini ijabah lah gitu. Tunggu-tunggu di situ. Iya. Doa dari anak. Nah bisa juga perantaraan orang soleh yang sudah hidup, masih hidup yang masih hidup gitu ya gitu, bukan orang yang sudah mati gitu ya gitu. Nah, itu yang masih hidup ya. Yang pada rebut salaman itu ya kadang-kadang Itu mah tabaruk, itu mah namanya tabaruk, mencari berkah, itu mah beda lagi. Ini mah ya diciuman atau bahkan apa airnya, air bekas minum si ustadz kan diminum sama dia, itu juga tabaruk, itu mencari berkah itu. Oh gitu. Iya. Pantesan itu kayak kowe di urang. Iya. Disisakan di setengah gelas ke Pak Ustadz. Iya. Langsung disambut. Iya. Cerita padahal. Mencari berkah itu mah tabaruk namanya. Kalau tawasul kita ada butuh sesuatu ya, tapi cari orang yang lebih soleh, orang yang paling soleh misalnya ya, yang kira-kira bagus ibadahnya. Nah kita doakan saya lah gitu lah gitu. Misalnya ada orang yang mau naik haji lah misalnya, orang yang mau haji ya, doakan saya ya gitu supaya gini gitu ya kepada orang yang mau haji gitu ya. Doakan saya supaya bisnisnya lancar lah gitu kepada orang yang haji gitu. Boleh gitu. Diri mungkin kan kadang-kadang ya. mengundang doa. Ya boleh saja. Nah itu orang yang mau umroh gitu, doakan saya supaya ya saya juga ke tanah suci lah, itu kan juga tawasul itu sebenarnya. Bekalnya 20 juta wanya. Main gede. Mal main cikana 20. Lebih lah. Nya guru bekal nak. Bayar.
Nah itu tawasul yang disyariatkan ya. Tapi tawasul juga ada yang bid'ah, ada yang syirik gitu ya. Kalau yang bid'ah, contoh bertawasul dengan zat para nabi atau zat orang-orang soleh atau dengan kemuliaan mereka gitu ya. Kumaha maksudna? Jadi Ya zat para nabi gitu. kumaha Demi ya, menyebutkan lah gitu. Kayak inilah kita perhatikan beberapa sholawat lah gitu. Yang maksudnya sholawat yang tidak disyariatkan ya. Kalau sholawat kan yang Allahumma sholli ala Muhammad mah itu mah jelas lah itu mah ya. yang di Misalnya kan bertawasul ya. Apa ya lupa saya itu apa yang terkenal teh nu kulup-kulup tuh non. Apa teh? Aduh ya Allah. Tawasulan apa salawat apa namanya itu ya? salat badar. Bukan, Salatullah salat badarnya. itu mah beda lagi. Pak, Kita asli Indonesia. Berkelub. Gitu. tibil kulub saya benar tibil kulub dalam. Tibil kulub tah eta. Salawat tibil kulub itu sebenarnya nggak ada contohnya. Punten ya, ini yang suka salawat tibil kulub tah. Kumaha bisa. Tibil kulub gitu ya. Ya kumaha sih. Itulah salawat nama kono mah di YouTube aya apa. Sering tuh Pak di sekolah-sekolah di mana gitu ya. Yang Salawat tibil kulub tah. apa? Jadi meminta kesembuhan dengan salawat itu. Nah di situ kan ada teksnya di salawat tibil kulub itu. Dengan- salat nariyah eta kan selawat nariyah eta kan Ya itu juga nggak ada. enggak ada ya. Nggak ada. Sholli sholatan kamilatan gitu kan. Ya, itu juga bisa itu bid'ah juga itu sebenarnya. Oh, beda gitu. Iya, iya. Tambah-tambah iya. Iya kan itu kan dengan kesempurnaan Nabi kan dengan akhlak Nabi kan dia minta minta sesuatu lah gitu kepada Allah tapi dengan kesempurnaan Nabi padahal kan Nabi sudah meninggal. Nah itu juga. Nah itu ya itu yang bid'ah itu. Ya sok dicorongkeun kan. Iya. Allahumma. Atau yang itu tibil kulub tah eta nu terkenal teh ya. Itu. Nah, itu juga bid'ah sebenarnya gitu. Nggak ada contohnya. Nah, itu kan bisa tertolak kata. Ya aya contohna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Itu contohnya mah itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan gitu. Ya eta pondok padahal nya tapi udah dipanjang-panjang ya udah ditambah-tambahin. Ya paling yang ditambahinnya itu kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kan itu udah sempurna itu. Salawat Ibrahimiyah itu udah sempurna. Kayak seperti tahiyatul akhir ya. Ya itu. Ini mah kan udah salawat nariyah atau salawat apa gitu kan. Ditarikan di speaker kan tuh nggak diterima itu amalan tuh, gitu. Ya Allahumma sholli sholatan. Ya, sayang tuh ya. Salim salaman taman. Iya, itu kan. Diamalkan cenah 40 kali. Nah, itu kan sampai 40 kali kan gitu. Saya Iya. tahu ya dulu. Iya. Mau minta rezeki cenah. Nah, minta rezeki itu tapi karena dia dengan zat akhlak Nabi ya kamilatan kan kamilatan itu dengan kesempurnaan Nabi yaitu nggak boleh itu sebenarnya Allah langsungnya. ya. Ya Allah berilah kami rezeki yang halal. Bisa kalau gitu mah langsung aja kan gitu. Langsung aja. Ya. Antara Lama ini asaluka ilman nafian wa rizqan thayyiban. Nah, itu kan itu aja langsung kan kayak gitu. Nah itu atau dengan zat orang-orang soleh bertawasul atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani tanya ge sami keneh gitu. boleh ya. Iya bertawasul atas kesolehan Syekh Abdul Qadir Jailani eta iya Karena tahlilan mah kan eta sok disebutkeun. iya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah gitu. iya gitu. Nah itu juga bid'ah sebenarnya. Itu mah contoh ya gitu. Atau orang soleh yang lain tuh ya gitu. Padahal masih kolot Imam Syafi'i ya. Iya. Imam Syafi'i kan seluruhan yang Abdul Qadir Jailani. Misalnya baca apa itu Al-Barzanji lah gitu. Al-Barzanji itu kan cuman ya
Sejarah Nabi sejarah Nabi itu mah. Nah nggak nyambung kan kalau dibaca buat ini kan gitu ya orok lah kalau di dia lah. ya. Ya di Jawa juga gitu kan sampai muter-muter kan dicukur gitu. Dibaca Al-Barzanji kan gitu, nggak nyambung sebenarnya gitu, berselawat atas nama Syekh Al-Barzanji itu ya gitu. Syekh Abdul Ya itu tuh yang bikinnya kan, Syekh Abdul Janjinya. ya yang bikin itu. Tapi orang Arab kan, bukan orang Indonesia kan. Iya. Nah itu nggak boleh itu juga. Itu Indonesia nyontoh ya lah. uh, Kiai-kiai dulu pesantren. namanya itu tawasul yang bid'ah tuh. Atau dengan kemuliaan hak mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Tuh. Dengan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa agar begini, nah itu kan itu juga termasuk tuh ya. Itu dilarang tuh sebenarnya. Para walinya saya ada benar. Ya dengan para wali juga tidak boleh gitu. Ya, Kita misalnya bertawasul dengan para wali, karena dengan akhlaknya para wali saya minta ini gitu. Di Jawa mah gitu kan. Iya. Nah itu yang bid'ah. Ada yang syirik, yaitu minta kepada orang yang mati itu. Doakan bah gitu. Iya, kepada orang yang mati ini mah. Karena nggak tahu dulu jadi ajak guru agama padahal aduh ada kujian kan. Makam minta doa aduh. Nah, kapan we datang? Kadang ini Guru agama kuduna leuwih nyaho lah. Ya. Murid mah nya nuturkeun. Masih SMP. mau ujian atau misalnya mau Ramadan berziarah gitu ya, minta supaya rumah tangganya gitu ya, ke si nenek misalnya yang udah meninggal, nek minta tuh supaya rumah tangganya sakinah lah gitu, tidak ada banyak Kudaan. ya, tidak banyak ini Aduh. apa kericuhan di rumah tangga lah gitu. Karena yang belum tahu ya dimaafkan Iya. ya. Kan kita masih bisa anda pun ya SMP paling kelas berapa ya dulu kelas 3 mau ujian di bawah. Saudara kan dijarah kan agamanya Buddha. Nah kalau alam kan ziarah kan nggak tahu sih kuburannya apakah kuburan memang masih kuburan orang soleh, itu nggak tahu dipindahin kan, nggak tahu itu mah. Nah, makanya ya ini mah ziarah mah kan bukan untuk minta doa tapi untuk mengingat Kita mau kematian. mati. Iya. Kita nanti jika seperti Mengingat akhirat itu, tazkiratul maut. kita mau begini. Iya. Itu ziarah mah tujuannya gitu. Kan ini minta doa belum nanti dibanjur dikasih kembang. Nah, itu kan nggak ada contohnya gitu. Kesyirikan unggulnya. Iya. Pikir-pikir Iya. kalau malam ayo maksudnya tapi kalau kan di Sri Lokaken jadi nggak jelas ya. Iya. Kalau dulu mah dulu nanti jelaskan. Lanjut kembang. Di Sri Lokaken. Iya. Nah itu termasuk kesyirikan ya, zaman sekarang masih ada sebenarnya gitu. Ada. Iya. Kamu nanti pas mau ke Ramadan itu pasti kan ada yang mau ziarah kan gitu. Di Bangkong. Iya. Kalau bajur cai di atasnya gimana itu? Karena langsung dikasih kembang pada Iya nggak ada contohnya. Pengen payu kembang. Iya. Jalan itu ya. Nggak ada contohnya itu tuh. Istri saya mau hilang nih kuburan anak itu. Abang nggak beri duit tuh deh. Karena bila bosan baru dah beri 100 tiap bulan. Kalau ziarah mah ya ziarah kita ini aja. Nabi itu kan kalau berziarah tidak satu kuburan dua kuburan, tapi kan datang ke pemakaman misalnya langsung aja sambil beliau berjalan melihat-lihat gitu kan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, itu doanya kan. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal muslimat. Gitu. Ya, bukan yang dimakamkan di situ ya. Iya, yang dimakamkan di situ, tidak hanya satu orang dua orang. Pas diliwatan kan.
Iya. Diinjek. Nah itu kan banyak nih lah hal-hal adab-adab yang justru adab-adab yang ini. Iya. Jalan gitu terus gini kanan kiri kan. Kan ini kan kuburan sambil ditincek-tincek gitu kan gimana gitu kan. Adab-adabnya kan ini. Iya. Diinjek-injek pas ngubur kita di Bangkong kan. Iya. Enggak aturan yang belah itu ya. Yang belah sini mah ada teratur. Iya, ada adab-adab yang dilanggar tuh. Gitu. Ya, di duluetan kan. Pas kebagian di tengah kan nincek ya. Kalau di pinggir sih tadi lebat tuh ini di tengah kan ada. Banyak adab-adab yang dilanggar dan sebagainya itu. Masya Allah tuh ya. Hanya karena ziarah itu kan dari rumah juga bisa sebenarnya kan kita mendoakan kan gitu. Kalau nggak usah capek-capek berziarah, kita naik kendaraan habis ongkos gitu ya gitu. Di rumah juga bisa kita doakan. Itu juga ijabah. Ya, kan orang tua Jawa kan di Jawa nguburna iya. Kirim doa aja di sini bisa aja. Bisa di rumah juga kita doakan, di rumah di masjid kita doakan. Orang tua kita itu juga ijabah gitu. Ya, setiap habis sholat. Ya. Ya ziarah boleh-boleh saja kalau kita ya niatnya itu tazkiratul maut itu aja niat ziarah. Nah itu ya diantaranya tawasul itu ya. Jadi tawasul yang syirik ketika menjadikan orang-orang mati sebagai perantara dalam beribadah. Nah itu memohon kepada mereka untuk mengabulkan kebutuhannya ya. Agama kan Hindu itu kan. Iya. Ada Marulan, Noyo Genggong, Sabtu Falon. Iya. Tanya orang SD kene dulu diajak rekucian. Atau meminta pertolongan kepada mereka orang yang sudah mati ya, diminta tolong gini ya. Kan ada dalam surah Fatir tuh ya gitu. In tad'uhum la yasma'u du'aukum ya. Mereka itu kan tidak bisa mendengar doa ya, tidak mendengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun misalnya dia mendengar, tidak akan bisa diijabah, tidak akan bisa dipenuhi oleh orang yang mati, tidak akan bisa gitu. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum ya, tidak akan bisa dipenuhi gitu ya sama orang-orang yang mati itu. Nah itu. Jadi kita meminta doa mah jangan harusnya meminta doa ya orang yang masih hidup. Ya, orang yang sudah mati mah kan iya, dia kan sudah dipertanggungjawabkan di alam barzah, di akhirat nanti juga kan nanti. Kita mah ya doakan saja gitu. Diri saya sendiri nggak tahu, disiksa nggak tahu. Kita nggak tahu karena siksa alam barzah kan ada itu. Iya. Itu saya punya bukunya, saya kubur. Nah itu ya. Nah sekarang yang ke-20, salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Muhammad SAW adalah beliau mengabarkan tentang Ukasyah ya, yang termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hingga Ukasyah ya, mati syahid dalam perang ya. Membela agama kan. Ukasyah ini sahabat, masih sahabat. Ukasyah sahabat ya. Dan beliau mati ya memerangi orang-orang yang murtad. Iya. Sekarang kan kita orang Israel kan melawan itu mana? Wah. Yang ditindas. Oh. Hamas maksudnya Hamas. Ya Hamas ya itu juga syahid insyaallah. Insyaallah. Ya insyaallah niat mereka ikhlas mah ya syahid. Ya kita orang Islam kan yang mendoakan.
Iya. Kan ngewa pisan ke orang Indonesia, orang Israel. Mau menyerang Soke, nyerang ka dieu nya, udah boga tentara di dieu. Terus sambil menyerang, kita mendoakan bisa agama perilaku disiksa ku orang kafir tadi, walaupun doakan mungkin ada yang dijabah. Iya. Nah itu tanda kenabian ya. Beliau mengabarkan juga kan 10 orang yang para sahabat ya yang masuk surga gitu ya, penghuni surga itu sudah gitu ya, sudah direkomendasikan sudah oleh Nabi kan, sahabat diantaranya itu yang 10 itu ya gitu. 10 orang sahabat yang masuk surga kan gitu. Diantaranya juga Uqasyah. Yang Uqasyah ini adalah beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu ya. Itu kan itu juga itu ya. Terus juga ada sahabat ini itu ya gitu, karena sifatnya tidak pernah dengki, nah itu ya. Beliau juga masuk surga itu ya gitu. Artinya memang para sahabat sudah oleh Allah janjikan itu kan di surah At-Taubah ya, ayat 100 tuh, tentang mereka as-sabiqunul awwalun ya minal muhajirin wal ansor ya tuh, walladzina tabauhum bi ihsan ya gitu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka ya, para sahabat ya, ya. Sahabat tabiin itu penghuni surga itu ya. Mereka disebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu gitu. Ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Nah itu sudah disebutkan keutamaan mereka ya, para sahabat, sehingga tentunya sudah jelas bagaimana bagi mereka keutamaan itu ya. Sekarang kan banyak bagaimana mazhab ya Syiah itu kan tuh, yang mereka menafikan kemuliaan sahabat ya. Bahkan dilaknat setiap sholatnya gitu kan gitu ya. Setiap sholatnya itu dilaknat itu ya. Ketika mereka takbir ya, takbir dari apa namanya tuh, di antara dua sujud kan, mereka sudah sujud kan, sujud dia takbir lagi untuk di antara dua sujud ya gitu, mengangkat tangan gitu dia mah, tapi mengangkat tangannya untuk melaknat para sahabat. Itu jelas sekali ada itu ya, Syiah itu ya. Cuman mereka kalau di sini ya masih takiyah gitu, masih pura-pura lah gitu, seserumputan lah gitu. Itu mah Zaitun di Indramayu mah ya. Ya Allah alam, itu mah cuma aliran sesat ya. Kalau Zaitun masih aliran sesat NII lah gitu. Selawat naik bedanya itu namanya. Iya, Zaitun mah masih NII lah, aliran sesat. Syiah mah bukan aliran sesat lagi, mereka mah kafir gitu. Kafir jelas tuh mah, karena kan mereka udah rukun imannya beda, rukun Islamnya beda tuh. Bukan itu Syiah ya. Nah itu ya kampus tuh, jalan kampus ya. Udah tuh belajar di situ butuh duit ke biaya sekolah inget tadi. Nah itu adanya juga beda itu Syiah mah, ditambahan tuh asyhadu alla ali waliyullah, tambahan gitu di itu mah, di Syiah mah adanya itu, aslinya mah gitu. Sekarang masih takiyah serumputan gitu ya, seolah-olah pura-pura gitu mereka itu sama adanya, padahal ya mereka masih seserumputan di kampus udah sekolah biaya orang kan loba biaya budak na si Restu Yunus ya juga kan. Nah itu harus hati-hati itu ya, Syiah itu kemarin Yunus kayak ya. asuh katanya Ya. Anak-anak kan Ya bahkan itu Syiah itu kan itu memerangi Sunni, Syiah itu kan memerangi kita justru Syiah itu. Sunni ya kita teh Ahlussunnah wal Jamaah kita teh Sunni gitulah termasuknya gitu. Ya dia itu si Syiah itu memerangi kita sebenarnya hakikatnya gitu. Ini nggak ada
persatuan antara Sunni dan Syiah nggak ada sebenarnya aslinya mah gitu. Itu mah cuma karangan-karangan mereka doang gitu. Si ampun. Dulu sering gabung hasil tapi aja nanti dipakai. Nah itu tetap kita harus hati-hati Syiah itu ya gitu.